Oke kakak, kita lanjut lagi yuk, ke alur cerita Stellar Transformation. Subrek dan Light. Gasken. Di taman bunga, di belakang King Yu Immortal Mansion, daun musim gugur merah berjatuhan. King Yu duduk dengan punggung tertekuk di rumput di bawah pohon besar. Matanya tampak linglung, membuatnya sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di dalam benaknya. Setelah berpisah dengan Zhong Jue di Gunung Qingsu, Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan cepat memasuki King Yu Immortal Mansion. Sementara Hou Fei, He Yu dan 3 Ice Lion bersaudara berbicara dengan keras, Qin Yu berpikir dalam diam. Dalam situasi saat ini, Fang Tian dan Zhong Jue pasti berpikir bahwa sekte baru yang misterius telah muncul. Para ahli dari sekte ini termasuk pedang abadi Lan Feng dan Paman Lan yang misterius, sementara di generasi yang lebih muda, ada saya dan orang-orang seperti Fei Fei. Selain itu, dengan Lan Feng memberikan tekanan seperti itu pada utusan Realm Immortal, pengembangan di masa depan akan menguntungkan. Sudut mulut Qin Yu tidak bisa menahan senyum geli. Jika Anda menginginkan keuntungan, pertama-tama Anda harus berinvestasi. Menggunakan hampir 20% dari biji suci unsur kelas atas adalah investasi Qin Yu saat ini. Tentu saja, keuntungan akan diperoleh segera dan target Qin Yu adalah biji suci elemen kelas atas. Ada cahaya yang bersinar di mata Qin Yu. Utusan Realm Immortal memiliki begitu banyak harta, dia pasti akan memiliki biji suci unsur kelas atas. Jika ada, biji suci unsur kelas atas dari satu utusan Realm Immortal tidak cukup bagi saya. Juga utusan Realm Iblis, utusan Realm Iblis, utusan klan naga. Harta mereka pasti tidak sedikit jumlahnya dan mereka mungkin memiliki biji suci unsur kelas lebih tinggi daripada utusan kerajaan alam abadi. Dengan wajah penuh kekaguman tetapi juga kegembiraan, Hou Fei datang berlari dan berteriak setelah melihat Qin Yu dari jauh. Kakak besar, kenapa kamu hanya duduk di sini? Ayo, 3 Ice Lions menantang burung campuran berbulu untuk berduel di arena di koridor barat. Hahaha, mereka pikir mereka cukup kuat karena mereka 3 orang. Namun, burung campuran berbulu sangat kuat juga, meskipun dia masih lebih lemah dariku. Setelah mengatakan itu, Hou Fei meraih Qin Yu dan menariknya. Qin Yu tertawa. Oh, 3 singa bersaudara versus Xiao Hei menarik, ini pasti sangat menarik. Di King Yu Immortal Mansion, semua orang akan bertarung setiap kali mereka bosan. Ide ini datang dari Hou Fei, yang tidak tahan dengan ketenangan karena sifatnya yang kasar. Qin Yu sedang memikirkan sesuatu yang lain. Karena utusan Realm Immortal sudah ada di sini, utusan lainnya juga harus turun dengan cepat. Utusan Realm Immortal Huayan dan Pendeta Ming Liang terbang berdampingan, dengan beberapa lusin abadi longgar di belakangnya. Beberapa saat setelah turun ke alam mortal, Huayan telah memutuskan untuk merampok setan longgar diagram surga sundering mereka. Menurut Ming Liang, kecuali Lan Feng yang misterius itu, aku harus menjadi utusan Ascended Realm pertama yang turun. Wajahnya terlihat sedikit lebih ceria. Huayan terus berbicara. Pertama, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk serangan. Fang Tian dikalahkan oleh saya, tetapi hanya karena dia tidak menggunakan Hereditary Dragon Pearl-nya. Setelah berbicara dengan Ming Liang, Huayan sekarang tahu bahwa klan naga masih memiliki mutiara naga herediter mereka. Fang Tian sudah sangat tangguh tanpa Hereditary Dragon Pearl. Jika dia menggunakannya, Huayan akan lebih sulit menang. Sisi lain memegang Heaven Sundering Diagram adalah setan longgar dan mereka lemah di atas itu. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan Huayan. Huayan terus berpikir dalam benaknya siapa yang akan menjadi utusan untuk wilayah iblis, seorang pengikut Kaisar Setan Darah, Kaisar Setan Hitam, atau Kaisar Setan Asura. Sebenarnya, salah satu dari mereka akan menyebabkan Huayan sakit kepala. Ketiga Kaisar Iblis ini menggunakan 3 jalan setan terbesar sebagai gelar mereka. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan mereka. Meskipun dia bisa melihat kesulitannya, Huayan tidak terlalu takut. Ketenaran Dewa Pedang juga bukan tanpa alasan. Huayan tertawa santai dan berkata, utusan Realm Iblis, saya akan mendapatkan diagram surga sundering sebelum Anda turun. Setelah itu ada di tangan saya, mari kita lihat bagaimana Anda bisa mendapatkannya kembali. Yang Mulia Ming Liang berkata dengan rendah hati. Senior Huayan, barisan Gunung Yin Yue sudah ada di depan kita. Baik. Huayan menganggukkan kepalanya sambil menggunakan akal sucinya untuk menutupi seluruh jajaran Gunung Yin Yue. Pegunungan Yin Yue.
Wukong Sui memerintahkan puluhan ribu setan longgar untuk bergerak di sekitar kayu dan batu untuk memulihkan jajaran Gunung Yin Yue ke penampilan semula. Istana Yin Yue juga dibangun kembali oleh setan longgar. Mereka mencoba yang terbaik karena utusan realem iblis akan segera turun. Setelah utusan kerajaan immortal turun, yang lain akan segera mengikuti. Dame Lian Yue saat ini sedang depresi. Setelah begitu banyak kehilangan berulang, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Murid istana Yin Yue, istana yang tak terhitung jumlahnya, jajaran gunung Yin Yue dihancurkan, setan longgar bahkan diserang oleh 4 ahli misterius dan bahkan Wukong Sui ditekan oleh salah satu dari mereka. Perilaku sombong normal setan longgar semua sudah hilang. Di sebuah gunung kecil di pegunungan Yin Yue, Wukong Sui berdiri di puncak gunung sementara angin kencang menyapu awan merah darahnya. Dame Lian Yue berdiri di samping Wukong Sui. Wukong Sui, utusan realem iblis akan segera turun. Menurut informasi terbaru saya, utusan adalah pengikut Kaisar Setan Darah, salah satu dari 3 Kaisar Setan terkuat. Wukong Sui berbicara dengan matanya yang bersinar Kaisar Setan Darah. Wukong Sui tidak tahu banyak tentang urusan alam iblis. Hanya Dame Lian Yue yang memiliki beberapa informasi karena dia sering bertukar pesan dengan realem yang naik. Akhir-akhir ini, Dame Lian Yue telah berbicara dengan Wukong Sui tentang urusan alam iblis, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia tahu tentang Kaisar Setan Darah. 3 Kaisar Iblis terkuat adalah Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Asura, dengan Kaisar Iblis Darah, seorang praktisi jalur Iblis Darah yang menjadi yang terkuat di antara mereka. Wukong Sui juga mempraktikkan jalur Setan Darah. Setelah naik, dia pasti akan bergabung dengan faksi Kaisar Setan Darah. Lian Yue, kamu berbicara tentang... Wukong Sui tiba-tiba mengerutkan alisnya. Rasa suci yang luar biasa saat ini berkembang di pegunungan Yin Yue. Perasaan suci itu begitu kental sehingga menakutkan. Saya utusan kerajaan abadi, pedang abadi Huayan. Kalian lebih baik memberi saya diagram surga Sundering. Jika Anda mengambil lebih dari waktu bagi saya untuk minum secangkir teh, saya akan membunuh semua 10 kesusahan setan longgar dan di atas dalam jajaran gunung Yin Yue, tidak terkecuali. Suara dingin Huayan bergema. Tidak ada penyerahan sama dengan kematian, bahkan sedikit pun belas kasihan. Membunuh semua 10 kesusahan setan longgar dan di atas apakah itu tidak berarti membunuh semua ahli top dari pihak Siu Mois? Jika semua pakar top itu mati, Siu Mois akan secara resmi menjadi faksi terlemah. Dengan mata berdarah, Wukong Sui berdiri diam dan melihat SWOT Immortal Huayan dari jauh. Utusan realem immortal mata Wukong Sui berkedut saat melihat pendeta Ming Liang berdiri dalam posisi hormat di belakang Huayan. Seorang immortal yang dapat menyebabkan dia untuk bertindak begitu rendah hati pasti utusan realem immortal. Lebih jauh, makna suci yang dipancarkan oleh Huayan sudah cukup untuk memberikan tekanan besar pada Wukong Sui. Huayan berkata dengan dingin, setengah dari waktu telah berlalu tetapi saya masih belum melihat diagram surga Sundering. Baiklah, jika tidak ada yang berubah setelah batas waktu, semua ahli mulai kesusahan ke-10 akan berakhir seperti gunung ini. Selesai berbicara, tangan kanan Huayan meraih pegangan pedang di belakang punggungnya perlahan. Pedang ditarik. Seketika, gelombang pedang memenuhi langit, bersinar terang. Luar biasa, seperti memotong tahu, gelombang pedang yang bersinar itu dengan mudah memotong gunung tertinggi di jajaran gunung Yin Yue. Dengan bam yang keras, puncak gunung itu jatuh ke bawah, menyebabkan iblis longgar yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat menghindar dengan liar. Merasakan keringat dingin, Wukong Sui, Dame Lian Yue, Wu Hei, dan Fire Devil semuanya menjadi pucat. Terlalu kuat. Bahkan Wukong Sui secara naluriah merasa bahwa dia tidak dapat menerima satu pukulan itu. Bagaimana langkah ke-6 dari 7 Star Sword Art bisa dianggap enteng? Huayan telah menggunakan teknik tingkat tinggi sebagai langkah pembuka untuk mengintimidasi musuh. Huayan tahu betul bahwa jika lawan tidak ingin menyerahkan diagram surga Sundering maka bahkan jika dia membunuh semua ahli mereka, dia tidak akan menemukan harta karun. Kali ini dia tidak datang untuk membunuh tetapi untuk mendapatkan diagram surga Sundering. Itulah sebabnya dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan teknik tingkat tinggi. Wukong Sui dan Dame Lian Yue saling memandang. Lian Yue, utusan realem immortal ini terlalu kuat dan kami tidak memiliki peluang melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Setan api sangat khawatir.
Dame Lian Yue pada gilirannya menatap Wu Kongsue. Wu Kongsue, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wu Kongsue juga tetap diam. Dia bahkan tidak berpikir tentang menyerahkan diagram surga Sundering, tetapi musuh kali ini terlalu kuat. Tiba-tiba, pada saat itu, suara yang mengguncang langit dan bumi datang bersamaan dengan getaran luar angkasa yang memutar udara seperti gelombang laut. Itu mencurahkan ke segala arah, menghancurkan pohon dan mengubah batu menjadi debu. Dengan satu getaran ruang itu, rentang Yin Yin Mountain yang sangat besar sudah 30-40% hancur. Udara di atas pegunungan Yin Yue berputar. Lampu warna-warni dan menyilaukan bersinar tanpa henti. Akhirnya, akhirnya tiba, bersama dengan tawa menjengkelkan awan darah raksasa yang berbau seperti darah segar tiba-tiba menutupi langit. Dibandingkan dengan awan Wu Kongsue, yang ini jauh lebih besar dan baunya lebih kasar. Yang tiba memiliki rambut merah panjang, mengenakan baju besi ungu. Di permukaan baju besinya ada aliran merah yang mengalir. Seluruh tubuhnya tampak seperti singa yang kejam. Du Zongjun Huayan melihat pendatang baru dari jauh dan bergumam. Kaisar Setan Darah sebenarnya mengirim orang gila ini akan merepotkan. Wu Kongsue, Dame Lian Yue, Api Iblis, dan Wu Hei semua senang karena orang asing ini jelas adalah utusan Realem Iblis. Pada saat mereka yang paling berbahaya utusan Realem Iblis telah turun, bagaimana mungkin mereka tidak senang? Wu Kongsue dan tiga lainnya terbang ke arah langit sementara setan longgar di belakang mereka membelah menjadi dua garis. Mereka semua berdiri dalam posisi rendah hati untuk menyambut. Lian Yue dari Yin Yue Palace menyambut utusan Realem Iblis. Pria ini adalah Wu Kongsue. Dame Lian Yue dimulai. Wu Kongsue juga sedikit membungkuk. Saya Wu Kongsue, menghormati senior saya. Melihat Wu Kongsue, mata utusan Realem Iblis berkedip dan dia berkata bagus. Seorang praktisi jalan setan darah. Sangat bagus. Jalan setan darah kami adalah jalan setan terkuat dari semuanya, Anda harus merasa beruntung karena mempraktikannya. Membuka mulutnya yang lebar, tampak seperti semangkuk darah utusan itu berkata dengan sombong Lian Yue dan Wu Kongsue, Anda telah melakukan perbuatan besar. Lord Blood Devil Emperor memberikan kalian masing-masing dengan senjata iblis kelas atas, bawa mereka. Di tangan iblis alam utusan muncul pedang berwarna merah darah dan dis berwarna merah darah. Pada saat itu, dia melepaskan fakta darah dari mereka. Lian Yue, kamu tidak berlatih jalan setan darah dan tidak bisa menggunakan bulan darah, jadi ambillah pedang ini. Wu Kongsue, saat kamu mempraktikkan jalan setan darah, kekuatanmu akan meningkat beberapa kali setelah menyempurnakan bulan darah ini. Utusan Realem Iblis tertawa keras. Mata Dame Lian Yue dan Wu Kongsue berbinar. Senjata iblis kelas atas. Kami sangat berterima kasih kepada Lord Blood Devil Emperor dan Lord Utusan. Dame Lian Yue dan Wu Kongsue sangat hormat. Utusan kamu tidak perlu memanggilku utusan atau apapun, panggil aku Dewa Setan Darah. Setan Darah. Utusan Realem Iblis tampaknya sangat bahagia. Du Zongjun. Kulit di wajah Anda memang tebal. Suara tak peduli bergema. Apa Blood Devil mendengus dingin, lalu melihat ke kejauhan dan mulai tertawa. Oh, jadi itu sebenarnya Huayan. Huayan, kamu pesuruh Sovereign Yu bukan setelah bertemu terakhir kali, saya tidak berpikir Anda akan menjadi utusan kerajaan abadi. Huayan tertawa dengan sikap menyendiri. Dan aku tidak berpikir ada seseorang dengan kulit tebal yang berani menyebut dirinya iblis darah. Di alam iblis, disebut iblis darah adalah kehormatan terbesar bagi praktisi jalan setan darah. Dari semua ahli tingkat Dewa Setan, sama dengan emas abadi, hanya satu yang disebut Dewa Setan Darah. Demikian juga, dari semua ahli tingkat Kaisar Setan hanya satu yang berjudul Kaisar Setan Darah. Du Zongjun ini mungkin sedikit berbakat tetapi dia baru saja mencapai tingkat 1 Lord Setan. Tentu saja dia tidak bisa disebut Dewa Setan Darah. Di alam mortal ini, siapa yang bisa membandingkan denganku ketika harus berlatih jalan setan darah Anda anak nakal berwajah putih, saya bisa menyebut diri saya setan darah di alam mortal jika saya mau. Itu bukan urusanmu. Setan darah Du Zongjun berkata dengan acuh tak acuh. Utusan Realem Iblis Du Zongjun hanya menyebut dirinya, setan darah untuk kepuasan pribadi. Kami menghormati para iblis darah senior. Wu Kongsue dan Dame Lian Yue cepat berdiri dan berbicara dengan hormat.
Setan longgar lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa, kami menghormati setan darah senior. Darah iblis Du Zongjun tertawa keras puas. Huayan, Anda adalah utusan realem immortal. Mengapa Anda datang ke tempat saya? Wajah setan darah Du Zongjun tiba-tiba mengeras. Wu Kongsue di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa, iblis darah senior, Huayan ini datang untuk merampok diagram surga sundering kita. Dia mengatakan jika kita tidak menyerah diagram surga sundering, dia akan membunuh semua 10 kesusahan setan longgar dan di atas sekarang. Warna pada wajah Blood Devil Du Zongjun berubah. Tidak buruk, Huayan. Aku tidak benar-benar ingin membunuh yang kekal, namun tanpa diduga, kamu datang ke sini untukku. Wajah iblis darah Du Zongjun berubah biadab dengan sedikit niat membunuh. Huayan mengerutkan alisnya. Dia tahu karakter Du Zongjun dengan baik, berurusan dengan yang satu ini bermasalah. Kita pergi. Huayan berbicara kepada para dewa yang longgar dan berbalik untuk pergi. Tunggu Huayan, jangan pergi begitu cepat. Setan darah Du Zongjun berteriak keras saat menggunakan indera iblisnya pada saat yang sama. Wu Kongsue, di mana Heaven Sundering Diagram? Jika Heaven Sundering Diagram sudah dicuri oleh Huayan, tentu saja dia harus mendapatkannya kembali. Wu Kongsue segera menjawab, Anda bisa dengan mudah senior. Diagram surga sundering masih bersama kita. Setan darah, mengapa saya harus tinggal di sini? Huayan menatap setan darah dengan dingin. Du Zongjun tersenyum dengan giginya yang bersinar, tidak ada sama sekali, saya hanya ingin memperingatkan Anda. Hal yang paling menyenangkan bagi seorang praktisi jalan setan darah adalah membunuh orang. Saya seorang jenius dari jalan setan darah, jadi saya bahkan lebih. Segera, saya mungkin ingin pergi membunuh, Anda lebih baik menjaga bawahan Anda kemudian. Saat berbicara, dia melirik ke Dewa Abadi dengan tampilan serakah. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah. Pedang abadi Huayan mendengus dingin, lalu mengambil pengikutnya dan cepat-cepat pergi. Senior Zong, apakah Anda yakin bahkan utusan klan naga tiba di alam mortal? Di rumah abadi Qin Yu berkomunikasi dengan Zong Jue dengan pemancar. Berita kedatangan utusan iblis setan darah Du Zongjun begitu mengejutkan, segera menyebar ke seluruh benua Tenglong. Tentu saja, itu juga telah mencapai Qin Yu. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa hari bahkan utusan Dragon Clan telah tiba di alam mortal? Yakinlah, ini adalah sesuatu yang secara pribadi dikatakan oleh Fang Tian. Sekarang Fang Tian juga telah menerima senjata iblis kelas atas dan baju besi iblis kelas atas, dia gatal untuk pertandingan ulang melawan Huayan. Kata Zong Jue tanpa sedikit iri. Fang Tian telah menerima harta dari utusan naga. Namun, Zong Jue masih percaya bahwa harta yang ia terima dari Paman Lan sama baiknya. Qin Yu, apa alasan tepatnya Anda mengirimi saya pesan? Saya sangat meragukan bahwa Anda akan mengirim pesan kepada saya tanpa memikirkan sesuatu. Pesan Zong Jue. Senyum muncul di mulut Qin Yu, dia langsung membalas. Itu hal yang penting. Ingat bahwa pedang abadi Lan Feng berkata dia ingin aku menangani hal penting ketika dia pergi. Apa yang terjadi? Apakah dia pergi untuk menemukanmu? Ini menarik perhatian Zong Jue. Qin Yu terkekeh di dalam. Menemukan pedang abadi Lan Feng itu pada dasarnya adalah avatarnya sendiri. Ya, dia datang untuk mencari saya. Saya juga menemukan rahasia yang mengejutkan. Tidak heran dia berkata dia tahu tuanku. Berhenti, biar ku tebak dulu. Lihat apakah tebakan saya benar. Zong Jue sudah yakin. Qin Yu terus-menerus berpura-pura. Silakan, Senior Zong. Apakah pedang abadi ini Lan Feng paman bela diri Anda dan saudara bela diri Senior Lan? Zong Jue akhirnya mengatakan spekulasi itu. Qin Yu menjawab, iya nih. Haha, kurasa benar bukan? Tetapi untuk seorang anak dari kebijaksanaan Anda, saya yakin Anda sudah menyimpulkan sesuatu dari apa yang dikatakan Lan Feng. Berhentilah berpura-pura kaget untuk membujuk saya agar bahagia. Katakan, untuk apa pamanmu menemukanmu? Zong Jue segera bertanya. Qin Yu mulai berbicara tentang rencana yang ada dalam pikirannya. Ini pertama kalinya aku mengetahui paman bela diri saya juga. Dia meminta saya untuk membantunya menangani sesuatu. Namun, agak sulit bagi saya untuk melakukannya sehingga saya meminta bantuan Senior Zong. Ada apa? Tanya Zong Jue. Qin Yu tersenyum dan segera mentransmisikan pelelangan. Lelang untuk melelang apa? Mungkinkah itu diagram surga sundering? Zong Jue tiba-tiba berpikir dan segera terus bertanya.
Iya nih. Senior Zong, paman bela diri saya membutuhkan biji suci elemen kelas atas sehingga dia melelang Heaven Sundering Diagram kepada siapapun yang menawarkan biji suci unsur kelas atas. Hanya biji suci unsur tingkat atas, dia tidak menginginkan yang lain. Pesan Qin Yu cepat. Dengan kata lain, diagram surga Sundering akan menjadi milik siapapun yang menawarkan biji suci elemen kelas atas. Biji suci unsur tingkat atas. Apa yang paling dibutuhkan Qin Yu adalah biji suci unsur kelas atas. Qin Yu sudah berpikir bahwa meskipun utusan immortal akan memiliki banyak harta dengannya, dia mungkin tidak memiliki banyak biji suci unsur kelas atas. Setelah semua, dalam pandangan dewa, biji suci elemen kelas atas tidak banyak digunakan untuk pergi ke Niyang Realm. Kalaupun tidak banyak, tentu mereka akan memiliki pasangan. Setelah semua, kekuatan boneka pedang abadi meningkat dengan jumlah biji suci unsur kelas atas. Boneka pedang abadi ini, dalam memasuki alam Niyang, adalah hal yang bisa diandalkan Qin Yu. Zong Jue mulai ragu. Adik kecil Qin Yu, diagram surga Sundering ini terkait dengan Niyang Realm. Bahkan semua kekuatan Realm Immortal telah mengirim utusan demi alam Niyang. Orang bisa membayangkan bahwa ada harta yang sangat penting di sana. Bagaimana paman bela diri Anda bersedia melelang? Qin Yu tersenyum dan merespons. Senior Zong, jangan khawatir. Bahkan tanpa Heaven Sundering Diagram, sekte saya masih memiliki metode untuk memasukinya. Bagaimana mungkin Zong Jue tidak bisa mempercayainya? Qin Yu segera menjawab. Metode ini adalah metode yang didapatkan paman Lan saya secara pribadi. Namun, jumlah orang yang dapat masuk dengan metode ini terbatas. Jika Senior Zong benar-benar ingin masuk, saya pasti bisa memesan 1 atau 2 tempat untuk Anda. Apa yang Anda katakan? Qin Yu memandang pemancar di tangannya. Zong Jue masih belum mengirim tanggapan. Adik kecil Qin Yu, Anda benar-benar membawa saya kekayaan seperti Senior Lan mengatakan Anda akan melakukannya. Awalnya saya berpikir bahwa tanpa diagram surga Sundering, seseorang tidak dapat masuk ke Niyang Realm. Siapa yang mengira benar-benar ada cahaya di ujung terowongan, seru Zong Jue. Qin Yu kaget. Paman Lan berkata dia akan membawa keberuntungan untuk Zong Jue. Itu terlalu menakutkan. Qin Yu masih ingat apa yang dikatakan Paman Lan ketika dia pergi. Niyang Realm adalah ujian pertama, hanya dengan melewati Niyang Realm dia akan tahu seberapa kuat dia harus melihat Lear lagi. Niyang Realm. Dalam pikiran Qin Yu, dia pasti harus melewati alam Niyang. Klan Qin saya menderita begitu banyak korban, setelah membakar kuil Qingsu dan istana Yin Yue dapat dianggap sebagai bagian dari pembalasan. Mengenai pendeta Ming Liang dan Wu Kongsue, aku akan membunuh mereka setelah mendapatkan biji suci elemen kelas atas yang cukup. Qin Yu menjatuhkan hukuman mati pada keduanya. Yang paling penting bagi saya sekarang adalah bagaimana berhasil melewati Niyang Realm. Yang paling penting adalah mendapatkan individu yang kuat di pesta saya. Aku berhasil mendapatkan Senior Zong Jue di sisiku dan aku juga memiliki boneka pedang abadi sebagai kartu truf. Cincin penguasa api hitam memungkinkan saya membawa total 8 orang. Dengan Fei Fei dan Xiao Hei dan 2 atau 3 orang dari kelompok Senior Zong, saya masih bisa membawa 3 atau 4 orang ke dalam diri saya. Qin Yu cepat menghitung. Cara efektif menggunakan kuota dan mendapatkan kekuatan yang kuat dan ramah. Niyang Realm tentu sangat berbahaya, jadi secara alami semakin ramah pasukan semakin baik. Belum lagi dia tidak bisa dengan mudah menggunakan kartu trufnya. Setelah semua utusan abadi, utusan iblis, dan utusan naga pasti memiliki kartu truf mereka sendiri. Sementara 100 immortal utusan Huayan yang melumpuhkan talisman pasti kuat, Qin Yu ragu bahwa ini adalah kartu truf terakhirnya. Melihat bagaimana Sovereign Yu menghabiskan semua kekuatan untuk membawanya melalui penghalang antara dua kerajaan, Huayan pasti masih memiliki beberapa kartu truf yang lebih kuat. Tiba-tiba, Qin Yu tersenyum. Mungkin, di semua mata utusan, hanya utusan lainnya adalah pesaing utama mereka dalam mendapatkan harta di alam Niyang. Xiu Zenith biasa seperti saya, kemungkinan besar mereka tidak akan mempertimbangkan saya. Qin Yu sebaliknya sangat senang. Dia ingin orang lain mengabaikannya. Biarkan para utusan bertempur satu sama lain di alam Niyang. Belum terlambat baginya, yang lemah, untuk bergabung dengan pertarungan di saat terakhir. Qin Yu. Pesan itu mengejutkan Qin Yu. Ternyata itu adalah pesan kedua yang dikirim Zong Jue. Oh, Senior Zong Jue, aku agak terganggu sebelumnya.
Qin Yu segera menjawab. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa Paman Lanku begitu kuat, bahkan mengatakan bahwa saya akan membawa keberuntungan senior. Benar-benar agak sulit dipercaya. Senior Lan sangat menakjubkan. Melihat bahwa Anda telah memberitahu saya sebuah rahasia, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia juga. Zhong Jue tertawa. Oh, Qin Yu terkejut. Senior Lan memberi saya senjata beberapa tahun yang lalu. Senjata ini sangat cocok untukku. Dengan itu, saya bahkan memiliki kepercayaan diri bertarung melawan Huayan. Hanya saja kembali di Gunung Qingsu, saya tidak ingin membawa senjata ini begitu cepat. Kata Zhong Jue dengan percaya diri. Qin Yu melihat pesan ini segera dan terkejut. Bahkan sekarang, Qin Yu masih tidak bisa membedakan senjata yang diberikan Paman Lan kepada Fei Fei dan Xiao Hei. Cloud Piercing Spear dan tongkat hitam. Bahan aneh. Membandingkan ketangguhan, bahkan pedang immortal tingkat menengah Qin Yu tidak bisa meninggalkan bekas pada mereka. Ada juga wayang abadi pedang. Bahannya bahkan lebih aneh. Paman Lan, selama pengenalan Sword Immortal Puppet tampaknya menunjukkan bahwa itu tidak bisa dihancurkan. Zhong Jue terus mengirim pesan. Ya, aku tidak akan langsung menggunakan senjata. Ketika saya memasuki Niyang Realm, dengan senjata ini dan kecepatan saya, siapa yang harus saya takuti? Qin Yu sedikit mengangguk. Memang, dengan kecepatan yang mengerikan superior Divine Beast Golden Winged Great Fang yang menakutkan bahkan tingkat 1 Golden Immortal Sword Immortal atau Iblis Darah tidak dapat membandingkan. Begitu Zhong Jue menghindar dengan kecepatan dan serangan dengan senjata misteriusnya, dia pastinya adalah lawan yang menakutkan. Semakin kuat Zhong Jue, semakin baik bagiku. Qin Yu diam-diam senang. Ia mengirim pesan secara instan. Senior Zhong, mengenai alasan mengapa aku mengirim pesan kepadamu kali ini, aku curiga kamu sudah tahu bahwa ini tentang pelelangan. Mengenai biji suci unsur kelas atas, tidak ada cukup di alam mortal. Tujuan Paman bela diri tentu saja utusan. Utusan. Benar, mereka kemungkinan besar memiliki beberapa biji suci unsur kelas atas. Zhong Jue setuju. Qin Yu menambahkan, Senior Zhong, aku hanya tidak tahu bagaimana menyebarkan berita ini. Disitulah aku masukkan. Qin Yu, Anda dapat yakin. Dengan satu kata dari saya, berita Anda akan tersebar di Chaotic Astral Ocean. Banyak praktisi longgar yang secara alami akan tahu. Banyak praktisi longgar di benua Tenglong secara alami juga akan tahu. Selama mereka ahli dalam bidang fana, mereka akan tahu. Kata Zhong Jue dengan percaya diri. Dia sangat percaya diri. Dengan posisinya, membuat satu berita yang tersebar di seluruh Chaotic Astral Ocean adalah tugas sederhana. Dan dengan abadi longgar, dan setan longgar samudra astral yang kacau, berita pasti akan mencapai semua pihak. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Senior Zhong. Saya pikir, pelelangan akan diadakan pada hari terakhir tahun ini di Pulau Suiyue, ikan salju, yang terletak di selatan Chaotic Astral Ocean. Qin Yu akan sangat berterima kasih jika Senior Zhong mengirimkan berita ini. Qin Yu segera mengirim pesan. Hari terakhir tahun ini bukankah ada 6 atau 7 bulan lagi? Sebelum itu Zhong Jue bingung. Memang ada 6 atau 7 bulan. Hanya saja saya memiliki hal-hal tertentu yang harus saya lakukan selama beberapa bulan ke depan. Qin Yu tertawa. Dalam 4 bulan atau lebih, ini akan menjadi waktu untuk kesusahan surgawi 9/9 Qin Yu. 9/9 Tribulation surgawi adalah masalah yang sangat penting sehingga pelelangan Heaven Sundering Diagram harus menunggu sampai sesudahnya. Dengan kedatangan utusan immortal, utusan iblis, utusan naga, dan bahkan utusan setan dari binatang mamalia. Seluruh alam mortal berada dalam periode ketenangan. Ini karena semua utusan tahu bahwa mereka masing-masing memiliki kartu truf yang kuat. Sampai saat-saat terakhir, tidak ada utusan yang mau bertempur sampai mati. Bagaimanapun, pertarungan mereka hanya akan menguntungkan utusan lainnya. Jadi, alam mortal sangat damai. Namun, pembicaraan antara Qin Yu dan Zhong Jue memunculkan gelombang badai di alam mortal. Dengan satu perintah dari Zhong Jue, banyak praktisi longgar mulai menyebarkan berita. Pada hari terakhir tahun ini, ada lelang untuk Heaven Sundering Diagram di Pulau Suiyue. Untuk berpartisipasi, seseorang harus membawa biji suci elemen tingkat atas. Tidak ada barang lain yang diterima. Heaven Sundering Diagram ini akan dijual kepada siapapun yang menawarkan elemen suci biji kelas atas.
Pesan ini menyebar seperti api di seluruh dunia mortal. Semua utusan diberitahu. 3 diagram surga Sundering. 1 ada di tangan klan naga. Dengan kedatangan utusan naga dan kekuatan pemimpin klan Fang Tian, tidak ada yang bisa berharap untuk mendapatkan diagram surga Sundering dari mereka. Potongan diagram surga Sundering kedua ada di tangan Blood Devil Du Zongjun. Setan darah sudah sangat tangguh, siapa yang tahu kartu truf mengerikan apa yang dimilikinya. Yang terakhir diambil oleh Sword Immortal Lan Feng yang skillnya tidak kalah kuat dari Sword Immortal Huayan. Pedang abadi Lan Feng ini tampaknya muncul dan menghilang seperti angin. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan kemana dia menghilang. Bahkan jika mereka ingin mengambil yang ini, mereka tidak tahu kemana mendapatkannya. Diduga bahwa yang dilelang adalah yang dari Sword Immortal Lan Feng. Kesempatan terakhir. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan diagram surga Sundering ini. Di dalam istana surgawi, mata Huayan bersinar. Tapi orang ini hanya menginginkan biji elemental tingkat atas. Huayan sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa biji suci elemen kelas atas sangat berguna, dia bahkan akan membawa bersamanya ratusan dari mereka ketika dia berada di alam immortal. Meskipun berharga, untuk kekuatan alam abadi seperti Sovereign Yu, belum lagi 1 biji suci tingkat atas, bahkan esensi suci unsur dapat dibawa keluar secara bebas. Siapa yang mengira bahwa Huayan hanya dengan santai membawa bersamanya pasangan biji unsur kelas atas? Dengan hanya beberapa ini. Sangat sedikit. Apakah saya bisa memenangkan diagram surga Sundering? Tidak, apapun yang harus saya peroleh dari diagram itu. Huayan menggigit giginya dan menghilang ke udara. Di padang belantara. Penguasa hutan belantara Yu Liang dan 3 bawahannya Kong Chao, Xing Shou, dan Wu San telah bergegas kembali ke hutan belantara. Yang mulia, meskipun kami pergi ke benua Tenglong kali ini, kami tidak benar-benar pergi keluar. Wu San bergumam. Yu Liang tertawa. Ini adalah perintah dari Realm Demon. Terlepas dari apakah kita berhasil mendapatkan diagram surga Sundering, itu tidak akan menjadi masalah karena utusan iblis pasti yang terkuat di antara semua utusan. Setelah utusan iblis kita turun, kita bisa mengambil diagram surga Sundering. Yu Liang masih ingat nada percaya diri dari pengirim pesan Demon. Sebenarnya, bahkan Yu Liang merenung. Bagaimana mereka bisa begitu percaya diri bahwa utusan iblis adalah yang terkuat? Tidak peduli apa, utusan iblis terkuat itu akan tiba dalam beberapa hari. Oke kakak, terima kasih.